Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rona Maulana Nabil. Dan saya Evania Krisnanda Setiawan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi mengenal dan memilah sampah. Tapi tahukah kalian, MTSN 2 Kota Blitar adalah sekolah yang telah mendapat gelar Adiwiyata. Berikut pernyataannya. Adiwiyata adalah upaya membangun program atau wadah yang baik dan ideal untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan berbagai norma, serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup untuk cita-cita pembangunan berkelanjutan. Adiwiyata merupakan salah satu program Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang memiliki tujuan untuk mendorong terciptanya pengetahuan serta juga kesadaran warga sekolah dalam pelestarian lingkungan hidup. Penelitian Adiwiyata menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 pada tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata menyatakan bahwa sekolah Adiwiyata merupakan sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan, dan juga program Adiwiyata ialah suatu program untuk mewujudkan sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan. MTSN 2 Kota Blitar telah meraih penghargaan Adiwiyata Nasional, yakni suatu penghargaan yang diberikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup juga Kehutanan pada tahun 2017. Sebagai siswa sekolah Adiwiyata, kita harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung program Adiwiyata. Di antaranya, membuang sampah, hemat energi, go green, mengurangi penggunaan plastik, memilah sampah, daur ulang sampah, menjaga pola hidup sehat, menanam tanaman toga, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang mengenal serta memilah sampah. Adalah material yang merupakan sisa hasil produksi industri maupun rumah tangga. Definisi lainnya adalah benda-benda yang sudah tidak terpakai oleh makhluk hidup dan menjadi benda buangan. Pengertian sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat yang berupa zat organik atau anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang sudah dianggap tidak lagi berguna dan dibuang ke lingkungan. Menurut WHO, sampah adalah barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, baik tidak dipakai, tidak disenangi, ataupun yang dibuang. Sampah organik adalah sampah yang bisa mengalami pelapukan atau yang sering kita sebut dengan istilah dekomposisi dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau, atau yang sering kita sebut dengan istilah kompos. Kompos berasal dari bahan-bahan organik seperti daun-daunan, jerami, alang-alang, rumput, dan bahan lainnya yang proses pelapukannya dipercepat dengan bantuan manusia. Jenis-jenis sampah organik. A. Sampah organik basah yang mempunyai kandungan air yang cukup tinggi, contoh kulit buah dan sisa sayuran. B. Sampah organik kering. Yang dimaksudkan adalah sampah yang mempunyai kandungan air yang kecil, contoh bahan organik seperti kertas, kayu, ranting pohon, dan dedaunan yang kering. Sampah anorganik ialah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang atau sumber daya alam dan tidak dapat digunakan oleh alam. Adalah kegiatan penggunaan kembali sampah yang masih bisa dapat digunakan. Misalnya sampah dari kertas dapat kita ubah menjadi hasil karya yang indah seperti miniatur. Sampah daur ulang merupakan proses untuk menjadikan sampah atau suatu barang bekas menjadi bahan baru, yang artinya dari sampah bisa dijadikan produk yang lebih menarik. Yang misalnya dari kertas bekas itu dilebur menjadi bubur kertas dan dijadikan produk baru. Sampah B3 merupakan kepanjangan dari
bahan beracun dan berbahaya. Termasuk limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang beracun dan berbahaya yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, ataupun oli bekas kapal yang memerlukan penanggulangan atau pengolahan khusus. Sampah residu adalah sisa pengolahan sampah organik dan anorganik yang dapat diproses melalui daur ulang. Akibatnya, sampah ini harus dibuang dengan cara pembakaran atau penimbunan. Contohnya, sisa kaleng minuman dapat didaur ulang menjadi logam aluminium dan dapat dimanfaatkan kembali. Sementara, sisa seperti zat kimia dan kemasan yang tidak dapat didaur ulang akan menjadi sampah residu dan harus dikelola sendiri, misalnya dengan kolam penampungan atau dengan cara penimbunan. Sistem 3R yaitu upaya pengurangan pembuangan sampah melalui program pengurangan penggunaan atau reduce, penggunaan kembali atau reuse, dan daur ulang atau recycle. Reduce atau pengurangan penggunaan yaitu usaha pengurangan bahan buangan dengan tidak memakai atau menggunakan sesuatu yang berpotensi menjadi sampah ketika selesai digunakan. Contoh kegiatan reduce dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang, menggunakan produk yang dapat diisi ulang, mengurangi penggunaan produk dengan bahan sekali pakai, dan menghindari pembelian barang-barang yang tidak diperlukan. Reuse atau penggunaan kembali yaitu usaha pengurangan bahan buangan dengan menggunakan kembali sampah yang masih memiliki fungsi utama atau fungsi lainnya. Contoh kegiatan reuse dalam kegiatan sehari-hari adalah menggunakan kembali botol plastik bekas kemasan air mineral menjadi wadah minyak goreng, menggunakan kembali kertas kosong yang masih dapat digunakan untuk menulis, dan menggunakan kembali wadah maupun kantong secara berulang-ulang. Recycle atau daur ulang yaitu usaha pengurangan bahan buangan dengan mengolah kembali sampah yang tidak terpakai menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Contoh kegiatan recycle dalam kegiatan sehari-hari adalah melakukan pengolahan sampah-sampah organik menjadi kompos untuk memperbaiki struktur tanah maupun pupuk tanaman.